YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pick a card. Setelah aku meditasi, aku sudah pilih 3 kartu. Di sini kita akan membahas tentang apakah dia merindukan kamu atau tidak. Ada 3 kartu, silahkan bisa dipilih. Kalau kalian kurang waktu, silahkan pause dulu videonya ya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Berdoa dulu juga bisa di sini untuk mengakses energi yang positif, dan silahkan pilih antara kartu pertama atau pile ke-1, kedua, dan di sini ada ketiga. Ya, tapi aku akan mulai dari yang pertama dulu. Untuk kartu pertama kita punya The Star. Apakah dia merindukan kamu atau tidak? Coba aku cek kartu konfirmasinya di sini. The Star itu kartu harapan ya. Jangan-jangan dia masih berharap nih sama kamu. Jadi kesimpulannya ketika dia masih berharap sama kamu, apakah dia kangen? Oke, ada kartu The Hermit ya di sini. Kelihatannya kalian berdua saat ini udah nggak lagi berhubungan, lagi jauh ya. Sehingga bisa dibilang dia saat ini lagi sendiri, atau dia lagi di tahap banyak introspeksi diri. Ketika mungkin kalian dulu putus, ketika kalian kemudian dia ghosting ya, katakanlah kayak saling hilang gitu, atau dia yang hilang dari kehidupan kamu, dia mungkin belum berpikir panjang terkait apa dampaknya, dan belum berpikir panjang seberapa berarti kamu bagi dia. Tapi akhir-akhir ini dari kartu The Hermit ya, dia banyak mengkaji ulang keputusannya dia untuk pergi dari kamu. Dia banyak ingat sama kamu ya. Mungkin ingat soal janjinya, ingat soal apa yang dulu kalian pernah rumuskan bersama, rencanakan bersama. Dan di situ dia ada perasaan bersalah gitu. Sebelumnya kalau dia adalah orang yang menyia-nyiakan kamu, berarti di sini dia mulai berusaha untuk introspeksi diri, melihat ya ke dalam gitu. Apa yang salah? Kalau dia selalu merasa benar, atau mungkin di satu sisi kamu yang harus mengalah, di sini dia mulai menyadari ya apa yang kamu lakukan buat dia. Dan mungkin beratnya jadi kamu. Kayak ketika mungkin dia sendirian atau apa, dia tiba-tiba keinget sama kamu. Oke, kita baca energinya di sini. Conclusion are within reach. Dia penasaran sebenarnya, jadi dia kayak menerka-nerka ya. Gimana kabar kamu saat ini? Dia kayak nggak punya data untuk nge-reach kamu. Beberapa dari mereka ya, mungkin kepo sama kamu dan berusaha untuk stalking kamu, tapi aku lihat ini nggak banyak. Ketika dia merenung ya, ketika mungkin di satu sisi dia menyadari kesalahannya ya, pada akhirnya yang terlintas dalam pikirannya dia ya, kayak oh iya ya, kemarin tuh aku salah ternyata. Kemarin keputusanku tuh ternyata nggak benar untuk ninggalin kamu di sini. Next, kita coba lihat ya, apa niat dia saat ini. Two of Cups, dia pengen menjalin hubungan lagi sama kamu. Untuk yang pilih pile ke-1, ya dia lagi nostalgia. Dia pengen ada hubungan lagi sama kamu di sini. Tapi dia ngerasa nggak berdaya. Jadi belum ada aksi nyata, atau dia belum menemukan cara gitu. Aku memang pengen ya, dan aku teringat. Tapi gimana ya cara deketin lagi? Itu belum dia temukan caranya. Dia belum menemukan solusi di sini ya. Sorry yang jatuh. Gimana kalian ke depannya? The Devil. At the bottom of the deck kita punya Nine of Cups.
Yes, dia punya ketertarikan sama kamu. The devil itu at some point bicara tentang ketertarikan, ya. Dia bicara tentang ketertarikan, kemudian dia juga merasa ya bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa memahami dia. Jadi ada beberapa ya memori yang kemudian membuat dia itu kecanduan buat mikirin kamu di sini. Mungkin the way you treat him atau her ya, cara kamu memperlakukan dia dulu tuh nggak dia temukan di orang lain saat ini. Tapi di satu sisi, kalau ini bicara tentang masa depan ya, gimana kalian besok ke depannya? Dia belum banyak berubah. Ya, dia belum banyak berubah di sini. Kalau dia punya kebiasaan buruk ya, the devil juga bicara bahwa dia belum berubah. Kemungkinan kalau kalian balikan lagi ya, atau dia berusaha untuk coba dong kasih aku a second chance, dia akan mengulangi kesalahannya di sini. Ada kartun Nine of Cups ya, di satu sisi dia mendambakan untuk punya hubungan yang baik sama kamu, like a dream come true ya, impian jadi kenyataan. Dia berharap, dia ngarep nih istilahnya. Tapi kemudian dia belum sampai kepada tahap pemikiran ya dari kartun The Hermit, apa sih yang harus aku perbaiki? Oke, dia sudah bisa memikirkan bahwa oh kesalahanku di sini. Tapi belum dia belum terlalu kenal sama dirinya sendiri, belum tahu caranya memperbaiki kesalahan itu. Oke, itu ya untuk pile nomor 1. Jadi kesimpulannya dia berharap, dia kangen sama kamu. Next untuk pile kedua, kita punya kartu The Empress di sini. Untuk kartu konfirmasinya, apakah dia merindukan kamu? The Star. Somehow untuk yang memilih ya pile kedua, aku merasakan bahwa ketika kalian bersama dulu ya, dia tuh adalah orang yang bisa dibilang gak pernah puas sama sesuatu. Ada kartu The Empress, berarti kadangkala dia tuh selalu mencari seseorang yang lebih baik ya, karena The Empress tuh bicara tentang seseorang yang ideal. Idealnya cewek tuh seperti ini, idealnya cowok tuh seperti ini. Jadi harapan dia bisa dibilang tinggi banget ya. Dan orang-orang seperti ini terkadang menjadikan kita second option. Atau ya, ketika misalnya kita bersama dengan dia, dia kurang menghargai kita, sehingga kadang kita kehilangan diri kita sendiri. Beberapa dari kalian yang milih pile nomor 2 mungkin sudah sampai di tahap healing sekarang. Udah nyaman sama diri kalian sendiri, ya, udah menyadari value atau nilai diri kalian di sini. Dari kartu The Empress ya, aku melihat sebenarnya dia terkesan sama perkembangan kamu sekarang. Oke, coba kita baca energinya. Confidence is your key to success. Dia merasa kamu berkembang. Dia kepo. Ya, untuk yang nomor 2, dia kepo sama kamu, tapi di satu sisi kalau dia kembali ke kamu, dia ngerasa minder. Ngerasa kamu udah jauh berkembang di atasnya dia. Mungkin ketika kalian bersama dulu, ada kalanya kamu perhatian sama dia ya. Kemudian dia di satu sisi kayak kurang bisa untuk menghargai perhatian itu, karena saat itu dia banyak untuk menyepelekan. Saat itu dia katakanlah ego ya. Egonya tinggi untuk kalian yang milih pile nomor 2. Ketika dia melepaskan kamu di sini ya, dan dia melihat kamu berkembang, kamu mungkin nyaman sama diri kamu sendiri, kamu proses untuk healing, dia ada rasa kepo. Dan di satu sisi kamu terlihat menarik lagi di mata dia sekarang. Untuk yang pile nomor 2, aku tidak melihat di sini ada rasa bersalah, tidak seperti pile nomor 1 ya. Pile nomor 1 itu ibaratnya ada perasaan guilty di sini, perasaan bersalah. Untuk kalian yang pilih pile nomor 2, dia kurang lebih nggak merasa bersalah untuk apa yang dia lakukan dulu. Hanya saja dia ngerasa kagum kamu sekarang lebih baik ya, kamu sekarang jauh lebih mengesankan gitu. Ada rasa menyesal sih ketika dia melepas kamu di sini.
Oke, apa niatnya dia? Apa yang akan dia lakukan? Ada kartun The World. Dia minder sebenarnya, jadi bisa dibilang saat ini dia pasif ya. Dia belum mau melakukan apa-apa dan dia lebih bisa menerima bahwa kamu adalah bagian dari masa lalunya dia. Di sini The World itu bicara tentang ending, tentang usainya suatu relationship, dan dia walaupun kemudian dia ngerasa bahwa kamu sudah lebih sempurna atau apapun itu, tapi kemudian karena rasa mindernya itu tadi, dia merasa bahwa oh ya udah, mungkin kamu deserve better ya, kamu layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari dia, dan dia gengsi jujur di sini untuk ngedeketin ya. Next, untuk kalian ke depannya gimana? Dan apa mungkin yang harus kamu lakukan untuk nanggepin dia? Ada Eight of Cups, Ten of Swords. Oke, untuk kalian yang pilih pile kedua, dia kelihatannya lagi stalking ya. Dia pengen tahu lebih jauh tentang diri kamu, dia penasaran, dia kepo di sini. Hanya saja dari kartu Ten of Swords itu dia berusaha lah untuk gak kepo-kepo banget. Jadi kayak ketika dia inget sama kamu kayak ya udahlah gitu. Dia kemudian distract itu dengan kegiatan lain ya, kegiatan sehari-hari, karena kalau misalnya dia kepoin kamu terus, dia sadar itu tidak bermanfaat. Dia sadar tidak ada hal yang bisa dia lakukan buat kembali kepada kamu, dan dia juga nggak tahu kamu masih mau terima dia atau enggak di sini ya. Gengsi dia juga cukup besar, jadi ada kalanya dia kayak ya kepo sih kepo, tapi ada kalanya nggak mau ngakuin gitu ya kalau dia ini penasaran sama kamu, kayak ya udahlah gitu. Aku harus menjalani kehidupan aku sendiri di sini. Dia ngerasanya sih gitu. Oke, itu untuk yang memilih pile nomor 2 ya. Jadi dia banyak denial saat ini. Lagi banyak banget denial. Dan bisa dibilang dengan gengsi dia yang sebesar ini ya, maka agak sulit untuk dia bisa menghubungi kamu. Next, ada kartu Five of Wands untuk kalian yang pilih pile ketiga. Mari kita lihat kartu konfirmasinya di sini. Two of Cups. Di satu sisi aku merasa hubungan kalian dulu berakhir ya, atau berjarak karena ada suatu masalah, entah ini masalah internal dalam hubungan ya, atau dia tuh lagi, atau kalian ya lagi ditimpa banyak banget masalah eksternal, misalnya pekerjaan atau apapun yang membuat kalian memutuskan untuk oke, kita harus mengakhiri hubungan ini. Awalnya dari situ. Nah, aku lihat waktu itu dia merasa bahwa hubungan di antara kalian tuh agaknya kayak beban, sehingga bisa dibilang dia memutuskan untuk melepaskan dulu, mengambil jarak dulu ya, mungkin untuk kalian yang masih masa PDKT di sini. Dan sampai sekarang dia adalah orang yang fokus sama masalahnya dia. Kelihatannya masalahnya dia juga belum selesai di sini. Oke, aku pengen lihat dulu energinya ya. Nothing is yet set in a stone. Di satu sisi ya, dulu dia mungkin nggak bisa memberikan kepastian sama kamu. Segalanya serba nggak pasti, kehidupan dia dan lain sebagainya. Kalau untuk kalian yang pilih pile nomor 3, dia pergi karena setelah ada konflik ya, entah konflik itu dengan karirnya, dengan mungkin kamu ya di sini, konflik internal maupun eksternal. Dia sadar bahwa dia harus pergi demi kebaikan kalian berdua. Ada perasaan bahwa aku harus menyelesaikan dulu masalahku di sini.
karena pun aku mempertahankan hubungan ini sama kamu ya, kayak segalanya serba nggak pasti. Dan ini ya memungkinkan dia untuk kurang kangen sama kita. Kenapa? Karena dia sadar penuh akan konsekuensinya ketika dia pergi. Ada perasaan hopeless di sini waktu itu, dan di sisi lain itu masih ada sampai sekarang. Ya, perasaan itu masih membekas sampai sekarang yang membuat ketika dia ingat sama kamu, lebih kental itu rasa pesimisnya. Lebih kental itu bahwa hubungan ini bisa dibilang kalaupun kita balikan lagi, aku belum menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dulu pernah terjadi di antara kita di sini. Apakah dia pengen balik? Coba ya kita lihat apa niatnya. Four of Swords. Di satu sisi untuk kalian yang pilih pile nomor 3, dia memang pengen ada jeda dulu di antara kalian. Four of Swords itu tentang mengambil waktu untuk sendiri dulu, mengambil jeda dulu ya, istirahat, take a rest di sini ya. Karena dia merasa mungkin kamu dan dia membutuhkan itu. Karena dia pergi dengan kesadaran diri, atau dalam perjalanannya dia menemukan bahwa mungkin baik untuk kita ya menyelesaikan masalah masing-masing di sini. Ketika dia merindukan kamu, aku lihat dia lebih ikhlas ya di sini. Untuk nomor 3 bisa dibilang dia ikhlas dengan kepergian kamu. Walaupun di satu sisi kamu belum bisa melepaskan dia ya. Seharusnya kayak kita masih bisa jalan bareng. Kita punya masalah ya, masalah ini diselesaikan, tapi bukan berarti hubungan ini harus berakhir dong di sini. Mungkin ada perasaan agak nggak terima ya dari kamu, tapi ya inilah keputusan yang kemudian dia ambil. Karena waktu itu dia merasa bahwa itu baik untuk kalian berdua. Wow, deep banget ya energinya yang nomor 3 ini, bisa aku bilang. Oke, ada kartu The Lovers. At the bottom of the deck kita punya kartu King of Swords ya. Jadi dia berusaha untuk tegas sama perasaan dia sendiri, karena dia nggak pengen sebenarnya untuk menggantungkan kita. Beberapa dari kalian mungkin akan ngerasa dia kok kejam sih tiba-tiba ninggal atau apa, tapi dia bener-bener ninggal karena ada suatu hal yang harus dia selesaikan dulu, mungkin dengan dirinya sendiri, mungkin dengan kesibukannya, dengan problemnya. Ada kartu The Lover, sebenarnya dia cinta sama kamu, tapi dia ngerasa nggak sanggup waktu itu untuk mempertahankan hubungan ini. Bisa dibilang dari kartu King of Swords, dia sendiri juga sadar kok aku kayak gitu ya dulu ngakhirin hubungannya. Ada perasaan guilty, ada perasaan bersalah, karena ketika dia meninggalkan kamu dia masih cinta di sini ya. Tapi dengan kesadaran penuh, dengan mindfulness di sini, dia mengambil suatu keputusan daripada kamu yang jadi korban hubungan ini yang kemudian gantung ya di sini. Oke, itu untuk yang pilih pile nomor 3 ya. Kedepannya aku lihat dia belum akan menghubungi kamu. Kedepannya aku lihat walaupun di satu sisi dia sadar ya bahwa mungkin aja kita bisa balikan, tapi dia ngerasa belum waktunya, belum waktu yang tepat di sini. Dan dia masih apa ya, bisa dibilang ya lebih ikhlas lah. Kalau kangen tuh ya nggak kangen-kangen banget. Dia juga di satu sisi menghormati keputusan kamu. Dia juga mempertimbangkan ya apa yang sudah dia ambil. Dia kayak nggak pengen dulu untuk mundur atau ngehubungin gitu, karena dia belum selesai dengan masalahnya, aku lihat ya. Oke, itu dia pick a card tarot reading. Semoga ini resonate dan membantu. Thank you so much dan see you in next video.